Pastikan program MBG berjalan optimal, Wapres tinjau SMK Negeri 1 Batam. Tidur bareng mentimbun atasi suhu panas. Beberapa pilihan destinasi pantai di Pulau Bali. Halo, selamat malam pemirsa setiap Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga sosial sedang akan diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Baik pemirsa, kita ke informasi utama. Pemerintah terus memperkuat komitmen menghadirkan generasi Indonesia yang sehat dan cerdas, produktif melalui program makan bergizi gratis MBG. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR DPD pada 15 Agustus 2025 lalu, Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Ibu Selvi Gibran Rakabuming meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMK Negeri 1 Batam, Rabu 10 September 2025. Setibanya di sekolah, Wakil Presiden memasuki ruang-ruang kelas untuk menyapa para siswa yang telah duduk rapi dengan paket makan siang bergizi berisi nasi, ayam popcorn, saus teriyaki, rebusan sayur, susu, dan buah pepaya. Dengan hangat, Wakil Presiden menyapa siswa sembari memperhatikan mereka menikmati hidangan. Pada kesempatan ini, Kepala SMK Negeri 1 Batam, Deden, menyebut pelaksanaan program MBG di sekolahnya berjalan lancar dan mendapat sambutan positif. Distribusi makanan dilakukan tertib dengan menu seimbang untuk memastikan kebutuhan gizi siswa tercukupi. Deden mengungkapkan program ini sangat membantu siswa, khususnya dalam menjaga stamina, konsentrasi, dan semangat belajar. Selain itu, MBG juga meringankan beban orang tua, meningkatkan kehadiran siswa, dan menumbuhkan kebiasaan hidup sehat. Deden juga mengaku bangga sekolahnya dipilih sebagai lokasi kunjungan Wakil Presiden. Deden berharap program MBG dapat terus berlanjut dan diperluas cakupannya agar seluruh siswa mendapatkan manfaat secara berkesinambungan. Ia juga berharap dukungan pemerintah semakin kuat baik dari segi kualitas menu, ketepatan distribusi. Turut mendampingi Wakil Presiden dalam peninjauan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto, PLT Sekretaris Wakil Presiden Al-Muktabar, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad, serta Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi lainnya pemirsa, kunjungan kerja di Bali dimanfaatkan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Nanggelan, Panjer, Kota Denpasar. Selain berinteraksi dengan para pedagang, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mentraktir warga yang kebetulan berbelanja di pasar Nanggelan, mulai dari beras, daging ayam, hingga minyak goreng. Pasar Nanggelan Panjer, Kota Denpasar menjadi pasar tradisional yang dikunjungi Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk memantau harga kebutuhan pokok. Begitu tiba di pasar Nanggelan, Budi Santoso langsung menuju tempat penjualan beras. Untuk harga beras SPHP 5 kg dijual para pedagang dengan harga Rp60.000 atau di bawah standar yang harga acuannya Rp62.500. Selanjutnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengeluarkan uang dan memanggil warga yang kebetulan sedang antri untuk ditraktir membeli beras. Hal yang sama juga dilakukan Budi Santoso saat mendatangi lapak pedagang daging ayam. Para pedagang menuturkan bahwa harga daging ayam di Kota Denpasar kini mengalami kenaikan menjadi Rp40.000. Namun kenaikan tersebut masih sesuai dengan harga acuan. Kenaikan harga daging ayam dalam beberapa hari terakhir diperkirakan karena meningkatnya keperluan daging untuk kebutuhan Hari Raya Umat Hindu di Bali. Sementara harga kebutuhan pokok lainnya seperti telur di kisaran Rp27.500 dari harga acuan sebesar Rp30.000. Untuk harga cabai sekitar Rp35.000 atau jauh di bawah harga acuan sebesar Rp55.000. Budi Santoso menyebut secara umum harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Bali, pasokan barang tetap lancar dan harganya masih terkendali. Saat berkunjung ke stan pedagang daging dan minyak goreng, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mentraktir daging ayam sekitar Rp300.000 dan minyak sekitar Rp500.000 untuk selanjutnya dibagikan kepada masyarakat. Tadi kan saya sudah ngecek ke dalam. Ayam itu gini dulu ya, memang ada beberapa yang naik, tapi masih di bawah harga acuan.
ada beberapa yang naik itu misalnya beras. Tetapi kan beras ini sudah ada SPHP. SPHP itu 5 kilo itu harganya seharusnya 62.500. Menteri Perdagangan Budi Santoso menambahkan terkait antisipasi kebutuhan pokok ketika mulai memasuki musim hujan, Kementerian Perdagangan selalu melakukan koordinasi dengan Pemda melalui SP2KB hingga ke pelosok daerah. Hal ini, ketersediaan untuk pasokan kebutuhan pokok terutama di pasar rakyat atau pasar tradisional. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Dalam rangka melestarikan kekayaan alam Indonesia yang meliputi flora, fauna, serta keanekaragaman hayati, Kementerian Kehutanan Indonesian Society of Botanical Artists menggelar acara Discover the Natural Treasure di Hotel Borobudur, Jakarta sepanjang bulan September. Dalam rangka melestarikan kekayaan alam Indonesia yang meliputi flora, fauna, serta keanekaragaman hayati, Kementerian Kehutanan Indonesia Society of Botanical Artists menggelar acara Discover the Natural Treasure di Hotel Borobudur, Jakarta sepanjang bulan September. Adapun rangkaian kegiatan dibuka dengan doa dan bincang bersama pada 9 September, talk show dan workshop bedah Gunung Indonesia dari Kementerian Kehutanan. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Satyawan Pudiat Moko menyebut agenda yang digelar merupakan ajang promosi budaya Taman Nasional dan Taman Wisata Alam yang tersebar di seluruh Nusantara. Kekayaan alam Indonesia ini kita anggap sebagai satu harta yang sangat berharga gitu ya. Dan hari ini kita mengkhususkan pada promosi untuk Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Berdasarkan data yang kita miliki, kunjungan ke TN dan TWA tahun lalu itu kira-kira ada 6 juta pengunjung, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, kita punya 57 taman nasional dan 145 taman wisata alam. Ini semua menjadi destinasi wisata yang menarik. Nah, hari ini kita akan memberikan informasi daya tarik masing-masing lokasi TN dan TWA kita ke publik, agar publik lebih mengerti, lebih tahu tentang informasi tentang kekayaan yang kita miliki beserta daya tariknya, sehingga ada interest, ada minat untuk berkunjung ke TN dan TWA kita. Direktur of Marketing HBJ Karina Eva Putri menyebut pihaknya senantiasa membantu pemerintah dalam rangka pengenalan dan promosi dalam hal pariwisata, khususnya wisata alam Indonesia. Kami mendukung program pemerintah melalui program pariwisata berkelanjutan di mana tidak hanya mengusung kesenian kebudayaan saja, tapi kita memahami bahwa lingkungan itu sangat penting untuk menjaga ekosistem sehingga keberlangsungan hidup tetap seimbang. Dan program ini selama 1 bulan kami berharap ya Pak Dirjen ini bisa menjadikan manfaat dan juga inspirasi tidak hanya untuk individu masyarakat saja, tapi juga pada industri-industri besar lainnya untuk bisa mendukung program pemerintah yang mana kami berharap ini akan menjadi potensi pariwisata yang tentunya akan menjadi salah satu potensi devisa negara juga ya bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kuasa hukum Niwayan Dontri, Veronica L. Giron melaporkan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Laporan ini berkaitan dengan pembatalan sertifikat hak milik atas nama Niwayan Dontri yang luasnya mencapai 17,7 hektar. Veronica menyebut laporan tersebut ditujukan terhadap tim penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, Kepala Kantor BPN Kabupaten Jembrana, petugas ukur BPN Ahmad Zaini Hasan, dan Anang Harisyah, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Sylvia Ekawati, serta PT Sungai Mas Indonesia. Veronica menegaskan, langkah hukum ini diambil karena pembatalan sertifikat tersebut dinilai merugikan kliennya. Menurut Veronica, sertifikat itu dibatalkan dengan alasan cacat administrasi dan atau cacat yuridis.
Sertifikat yang menjadi pokok perkara tercatat dalam konversi dengan penegasan hak nomor 7395 Desa Penyaringan sesuai surat ukur nomor 4473 Penyaringan 2018 tertanggal 19 Desember 2018. Veronica mengatakan rekomendasi pembatalan sertifikat atas nama ini Wayan Dontri kemudian diterbitkan BPN Kabupaten Jemberan melalui surat tertanggal 18 Juli 2025. Setelah itu, kantor wilayah BPN Provinsi Bali pun mengeluarkan pemberitahuan pembatalan pada 6 Agustus 2025. Veronica menilai pembatalan dilakukan diduga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang secara jabatan dan mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Ya, perkara ini bermula dari laporan klien kami atas penyerobotan yang dilakukan oleh PT Sungai Mas Indonesia atas penyerobotan lahan di mana bidang tanah klien kami itu diserobot, dibangun, tambah usaha dengan menyatakan bahwa ada tumpang tindih di atas tanah klien kami. Veronica berharap pasca laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK agar segera ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku demi tegaknya kepastian hukum dan keadilan. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, misteri jenazah yang ditemukan nyaris tanpa kepala di aliran Ciliwung beberapa bulan lalu akhirnya terungkap usai hasil tes DNA keluar. Polisi menyatakan jenazah tersebut merupakan karyawan Kemendagri yang sebelumnya dinyatakan hilang terseret longsor di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Penyelidikan terkait penemuan jasad di aliran Ciliwung pada 9 Juli lalu akhirnya membuahkan hasil. Jasad yang sebelumnya dinyatakan sebagai Mr. X ternyata merupakan karyawan Kemendagri berinisial OS yang sebelumnya hilang terseret longsor 5 Juli di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Ketetapan ini hasil dari tes DNA yang dilakukan penyidik kepolisian dengan membandingkan DNA dari anak korban. Polisi juga memastikan tidak ada luka-luka tanda kekerasan baik benda tajam ataupun tumpul di tubuh korban. Hasil dari DNA itu sudah keluar, jadi persis, dan saat ini juga jenazah atau mayat sudah diambil pihak keluarganya dan untuk dikebumikan. Sebelumnya di tanggal 9 Juli, warga Rawajati Pancoran Jakarta Selatan gempar dengan ditemukannya sesosok jasad pria yang nyaris tanpa kepala di aliran Ciliwung. Jasad tersebut akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur guna dilakukan proses otopsi. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional. Anda kembali bersama kami tentunya pemirsa. Di Cina ada cara unik bisa tidur nyenyak saat suhu tinggi di musim panas. Caranya menggunakan mentimun. Suhu tinggi saat musim panas meningkat. Banyak cara dilakukan agar tetap merasakan kesejukan. Di Cina, tidur memeluk mentimun dipercaya membantu mengatur suhu tubuh dan menjaga kenyamanan saat musim panas. Para orang tua menggunakan cara ini. Akibatnya, stok mentimun menjadi langka di sejumlah tempat. Bisa dibayangkan, anak tertidur nyenyak memeluk mentimun seperti memeluk boneka. Maksud hati mengelabui petugas, 1 kg ganja kering yang disamarkan dengan kotak makanan oleh-oleh dapat terungkap oleh jajaran Sat Narkoba Polres Cimahi. Pelaku mengirim paket ganja menggunakan bus ekspedisi antar pulau. Buka aja Pak, buka saya Pak, yang mana isinya Pak? Sejumlah anggota Sat Narkoba Polres Cimahi menghentikan sebuah bus ekspedisi antar pulau di kawasan Bandung Barat, Jawa Barat. Setelah dihentikan, petugas mengamankan pelaku pengedar narkoba jenis ganja kering. Petugas sempat terkecoh dengan barang bukti yang disimpan pelaku, namun setelah digeledah satu persatu tas bawaan penumpang, petugas mendapati ganja 1 kg yang disembunyikan pelaku MMS di kotak makanan oleh Sumatera Barat. Nah, ini nih. Ada Bang? Ada. Barakallah.
Petugas sempat terkecoh dengan barang bukti yang disimpan pelaku, namun setelah digeledah satu persatu tas bawaan penumpang, petugas mendapati ganja 1 kg yang disembunyikan pelaku MMS di kotak makanan. Ganja 1 kg ini rencananya akan diedarkan pelaku di kawasan Bandung Raya, belum sempat dijual berhasil digagalkan Sat Narkoba Polres Cimahi. Pengungkapan terhadap ganja 1 kilo, yang mana ganja 1 kilo tersebut diamankan dari tersangka MMS yang peredarannya atau mekanisme penerimaan barangnya adalah dengan menggunakan salah satu ekspedisi bus. Tak hanya pelaku MMS, Polres Cimahi juga mengungkap 16 kasus lainnya dengan 21 tersangka narkotika. Atas kejahatannya, pelaku terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Berita Nasional TV. Polres Tangerang Selatan menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus penjarahan di kediaman mantan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Perubahan Mandar 9 Bintaro, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Ingkiriwang Selasa pagi mengatakan para tersangka berasal dari wilayah Tangerang Selatan dan Jakarta. Untuk 11 orang tersangka ini semuanya dewasa dan sudah dilakukan penahanan. Lebih lanjut, Victor menjelaskan para tersangka itu berperan aktif melakukan tindak pidana di rumah Sri Mulyani. Pasalnya, mereka dinilai memang berniat melakukan kejahatan. Namun, untuk peran masing-masing dari 11 tersangka itu, polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pencurian dengan pemberatan dan kasus pengerusakan rumah dari Ibu Sri Mulyani. Alhamdulillah, puji Tuhan, sampai saat ini kita sudah menangkap dan melakukan penahanan terhadap 11 orang tersangka. Ini adalah pelaku aktif yang melakukan tindak pidana tersebut. Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman, pemeriksaan, serta kami akan melakukan pengembangan. Selain 11 tersangka, polisi juga memeriksa 2 orang lain yang sempat menyerahkan barang bukti ke Polsek Pondok Aren. Namun keduanya tidak ditetapkan sebagai tersangka, melainkan saksi. Dari Tangerang, Mujib Latubarisa, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Medan menangkap pengusaha yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang karena terlibat dalam kasus penipuan senilai 400 juta rupiah. Terpidana berinisial SA ditangkap tim kabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejari Medan di salah satu rumah persembunyiannya di kota Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara pada Selasa pagi. Saat dilakukan penangkapan oleh petugas, terpidana sempat melakukan menolak dan berusaha melawan. Kasih Penerangan Hukum Kejatisu Husairi mengatakan terpidana ditangkap usai Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun setelah penuntut umum Kejari Medan melakukan kasasi. Terpidana sempat divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Medan beberapa tahun lalu. Satu orang terpidana tidak pidana penipuan yang masuk dalam daftar pencarian orang yang beridentitas bernama Slamet Ang yang melanggar pasal 378 KUH pidana. Saat akan dieksekusi, eksekutor Kejaksaan Negeri Medan, terpidana sempat menghilang dan diduga melarikan diri keluar kota. Terpidana kini sudah diserahkan ke eksekutor Kejari Medan dan selanjutnya akan dikirim ke Lapas Tanjung Gusta Medan untuk menjalani hukuman. Dari Medan, Sumatera Utara, Perwira Erlangga, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, akan ada informasi beberapa pilihan destinasi pantai di Pulau Bali. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, Pulau Bali memang selalu mempesona dengan keindahan alamnya, terutama pantai-pantai memukau. Kali ini jurnalis kami Sanas Hairus akan mengajak Anda menjelajahi beberapa destinasi di Bali yang menjadi favorit wisatawan. Selengkapnya, informasi untuk Anda. Hal
pemirsa Berita Nasional TV, jika kita membahas Pulau Bali, memang tidak ada habisnya. Pulau Bali sendiri ini dianugerahkan alam yang begitu indah dan bervariatif. Bali terkenal dengan pantai-pantainya yang sangat indah. Bali juga selalu menjadi tempat favorit para wisatawan untuk berkunjung, baik wisatawan dari dalam negeri ataupun luar negeri. Kali ini Sanas akan mengajak pemirsa Berita Nasional TV untuk ikut mengunjungi beberapa tempat yang Sanas kunjungi selama di Bali. Ikuti Sanas terus ya. Bali dianugerahkan memiliki alam yang indah dan bervariatif, dari mulai pantai, laut, sungai, danau, gunung, hingga hutan. Untuk itu, banyak sekali para wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri yang berkunjung ke Pulau Bali. Perjalanan hari ini akan kita mulai dengan mendatangi salah satu pantai yang berada di Seminyak, Bali, yaitu Pantai Double Six. Para pemirsa bisa menikmati pemandangan yang indah bersama keluarga hingga menunggu senja di sore hari di berbagai kafe yang berada di pinggir pantai. Selanjutnya ada Pantai Blue Point Uluwatu yang terletak di Desa Pecatu, Kuta Selatan. Desiran ombak yang menenangkan, warna air yang jernih, serta pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan menjadikan Pantai Blue Point menjadi salah satu pantai di Bali yang dijadikan tujuan yang tepat bagi pemirsa yang ingin berkunjung ke Bali. Namun, akses untuk menuju Pantai Blue Point ini hanya bisa dengan berjalan kaki, menuruni para anak tangga yang berada di sekitaran tebing. Meski begitu, para pemirsa jangan khawatir karena selain pemandangan yang indah, banyak restoran yang tersedia di sekitaran lokasi. Dan yang terakhir ada Luna Beach Club, sebuah beach club dengan pemandangan keindahan laut di Tabanan dan dikelilingi oleh alam yang hijau. Luna berdiri sebagai sebuah pernyataan dari inovasi karya seni dan juga harmoni dengan lingkungan. Para pemirsa bisa bersantai dan berenang sambil menikmati kuliner unik di Luna Restoran bersama keluarga tercinta. Saat ini kita sudah melewati masa liburan Natal dan Tahun Baru. Namun ada beberapa para wisatawan yang memilih waktu liburan setelah Natal dan Tahun Baru. Tujuannya ialah untuk menghindari kemacetan dan kepadatan pada masa liburan Natal dan Tahun Baru 2025 di Bali. Kali ini saya liburan ke Bali bersama keluarga dan anak saya. Ya, kami memilih liburan ke Balinya setelah tahun baruan untuk menghindari kemacetan dan juga ya agar liburannya lebih terasa santai. Iya. Baik, pemirsa Berita Nasional TV, saat ini Sana sedang berteduh karena di lokasi pantai Bali ini sedang hujan. Tadi kita juga sudah mewawancarai beberapa wisatawan yang ada di lokasi dan tadi kita juga sudah mengunjungi beberapa tempat wisata yang telah Sanas kunjungi selama Sanas di Pulau Bali. Dari Bali, Sanas Kairus melaporkan untuk Berita Nasional TV. Warga Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung digegerkan dengan kejadian terbongkarnya makam seorang lansia berusia 89 tahun. Tak hanya dibongkar pemirsa, satu tali pocong jenazah lansia yang makamnya dibongkar orang tak dikenal ternyata hilang. Lah iya lho, yo zaman saiki lho. Inilah video viral di media sosial yang menampilkan terbongkarnya sebuah makam di TPU Rejosari Mataram, Kampung Rejosari Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dalam video ini tampak makam milik seorang lansia bernama Taryuni telah tergali hingga kain kafan pun terlihat dengan jelas. Tak hanya dibongkar, satu tali pocong jenazah yang wafat pada 2 September itu pun ternyata turut hilang.
Peristiwa pembongkaran makam oleh orang tak dikenal ini terjadi pada Jumat malam lalu dan pertama kali diketahui warga pada Sabtu siang saat melewati jalan dekat areal pemakaman. Kejadian ini membuat pihak keluarga merasa sangat terpukul. Mereka pun langsung menutup kembali makam lansia yang dibongkar orang tak dikenal tersebut. Betul, pokoknya nggak ada bandingannya. Sedih betul, tapi gimana lagi? Ya, orang kayak gitu kan. Aku begitu nggak tega lah melihat itu ibuku kayak gitu. Kok sampai dibongkar gitu loh. Saat ini Polres Lampung Tengah masih melakukan penyelidikan dalam kasus pembongkaran makam oleh orang tak dikenal tersebut. Dari Lampung Tengah, Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Demikian berita nasional malam telah menemani Anda pemirsa. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.